Perkenalkan, nama saya Dewi Pramita dengan NIM 2288240081. Nah, di sini saya akan mereview buku yang berjudul The Social World of Batavia yang dituliskan oleh Jean Gelman Taylor. Nah, buku ini tuh edisi kedua yang terbitnya pada tahun 2009. Nah, di bab 2 ini, Growth of the Settlement Society menjelaskan bagaimana Batavia berkembang dari pos dagang VOC menjadi kota kolonial dengan masyarakatnya yang lebih menetap. Nah, struktur sosial ini juga terbentuk melalui adanya jaringan keluarga dan juga perkawinan campuran antara orang Eropa, Asia, dan juga Eurasia. Dari sini lahirlah kelompok baru seperti Mergikers dan Kristen Asia. Kekuasaan dan kekayaannya banyak ditentukan lewat koneksi keluarga. Selain itu, pola hidup masyarakatnya mulai bergeser menjadi lebih menetap, berkeluarga, dan juga membangun budaya yang bercampuran Eropa dan juga Asia. Nah, di bab 3 ini, The Web of Colonial Society menggambarkan bahwa Batavia ke abad ke-18 sebagai kota dengan jaringan sosial yang sangat-sangat kompleks. Kota ini juga penuh dengan berbagai keragaman seperti adanya orang Belanda, Eurasia, Tionghoa, Merciker, dan juga berbagai etnis lainnya. Nah, mereka kaum elit kolonial sering berpindah-pindah ke pedesaan karena banyaknya penyakit dan juga sekaligus menjadikan tanah dan juga perkebunan sebagai simbol status kehidupan mereka. Nah, bahasanya yang dipakai ini bukan lagi bahasa Belanda, melainkan mereka memakai bahasa Melayu dan juga Portugis. Nah, di sini juga para perempuan memegang peran yang sangat penting sebagai penghubung klan lewat perkawinan. Nah, namun di balik kemewahan rumah besar dan juga gaya hidup elit, Batavia juga dipenuhi dengan berbagainya banyak masalah seperti adanya korupsi, banyak penyakit, dan juga krisis-krisis ekonomi yang diakibatkan oleh VOC. Oke, setelah ini kita lanjut ke kekuatan dan juga kelemahan yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama, adanya kekuatan yang terletak pada buku ini itu terletak pada metodologinya, yang mana menggunakan banyak arsip-arsip tentang VOC dan juga pendekatan yang terletak pada buku ini itu menekankan kepada aspek dan juga budaya, bukan hanya politik dan juga ekonomi. Nah, buku ini juga memberikan perhatian kepada adanya peran perempuan dan juga komunitas Eurasia yang banyak sekali sering terabaikan dalam historiografi kolonial. Kita lanjut pada kelemahan yang terdapat dalam buku ini. Kelemahannya itu fokus pada penelitian yang mana masih banyak pada kelompok elit, yang mana penelitian ini hanya terfokus pada kelompok-kelompok elitnya saja, sehingga kehidupan masyarakat kelas bawah kurang tergali. Nah, selain itu juga istilah mestizo atau Eurasian terkadang terlalu sederhana atau kompleksitas identitas masyarakat Batavianya. Sumber yang dipakai juga masih dominasi arsip-arsip Belanda, sehingga banyak sekali orang-orang lokal yang belum sepenuhnya mendengar atau tidak bisa membacanya. Nah, buku ini juga relevan dengan teori dan juga praktik kajian sejarah sosialnya, terutama dalam melihat bagaimana identitas dan budaya kolonial terbentuk. Manfaatnya besar sekali dalam bidang studi sejarah, antropologi maupun kajian identitas, karena memberikan perspektif baru tentang interaksi antara Eropa dan Asia di Indonesia, khususnya di Batavia. Nah, yang terakhir adalah pertanyaannya, apakah buku ini layak untuk dijadikan sebagai referensi? Ya, buku ini layak dijadikan sebagai referensi karena buku ini tidak hanya menyoroti Batavia sebagai pusat dagang VOC, tetapi juga sebagai ruang pertemuan budaya dan juga tempat lahirnya masyarakat Eurasia. Walaupun ada keterbatasan, kontribusinya juga sangat penting untuk memahami sejarah sosial kolonial Indonesia.